Udah. Nah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak bapak sekalian. Wah, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Kalian udah pada makan belum? Sudah, Pak? Oke, baik. Nah, kalau udah makan harusnya bisa lebih semangat ya belajar hari ini sama bapak. Siap, Pak, Untuk siap. memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya sebelumnya itu kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, oke, selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian ya. Yang pertama itu Ervina Septiwi. Hadir, Pak. Oke, baik. Peno Juniza. Ya, mungkin sinyalnya sedang terkendala ya. Selanjutnya Fatima Zahara. Hadir, Pak. Nah, oke, baik. Terima kasih, Nak. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca cepat dan tepat. Nah, tujuannya adalah supaya kalian bisa berlatih untuk membaca menggunakan metode, yaitu metode skimming atau membaca cepat. Itu nanti dalam pembelajarannya kalian akan diajarkan teknik, bagaimana caranya, dan bagaimana baiknya gitu untuk membaca dengan secara cepat. Kegiatan ini sangat berguna untuk kalian di masa depan. Nanti misalnya kalian lagi sedang menganalisa sebuah informasi atau apa seperti itu, seperti membaca koran, itu kalian bisa lebih menghemat waktu. Jadi berguna untuk efisiensi. Baik. Di sini Bapak akan mencoba menampilkan materi pembelajaran. Bisa, Lihat, Pak? Pak. Nah, ini Bapak minta salah satu dari kalian untuk membaca siklus air. Itu dimulai dari Ervina Septiwi. Siklus air dan bencana kekeringan. Siklus air, peristiwa sehari-hari, sering tidak disadari manusia. Siklus menghasilkan air bersih, berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk rumah tangga, keperluan industri, dan pertanian. Siklus air bersih, pada saat penguapan, kotoran air tidak ikut menguap. Air yang menguap, uap air bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan berbagai keperluan. Terima kasih Ervina. Baik anak-anak Bapak, itu bisa kalian lihat di sini kan ini sengaja Bapak coret. Ini adalah salah satu metode atau cara untuk menggunakan kemampuan membaca cepat atau secara ringkas. Itu kita mengambil poin-poin penting dari bacaan tersebut. Jadi kita lebih menghemat waktu begitu. Baik, Bapak akan lanjutkan dulu untuk melanjutkan bacaannya. Silakan kepada Fatima Zahra untuk melanjutkannya.
Belum bisa tampil, Pak. Ada apa, Nak? Bisa dibaca, Nak? Belum ada yang tampil ini, Pak. Oh, Ini udah. udah. Air hujan. Sudah, Pak. Ya, baik. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah, air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan kekurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari makin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya berhujan. Oleh karena inilah biasanya terjadi kelangkaan air. Bersih dalam panjang, keringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Oke. Pak. Terima kasih Fatimah Zahra. Jadi kegiatan selanjutnya adalah Bapak akan memberikan pertanyaan yang Bapak minta kalian supaya setelah menyimak yang telah dibacakan oleh teman-teman kalian tadi agar bisa menjawab dengan seksama dan benar. Baik. Pertanyaan pertama kalian bisa catat di buku kalian ya. Pertanyaan pertama. Yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi pada teks. Selanjutnya, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih. Berikutnya, apa yang dimaksud air tanah. Selanjutnya, mengapa air di permukaan biasanya lebih kotor daripada air tanah. Bapak akan memberikan waktu sejenak untuk kalian memikirkan jawabannya. Saya, Pak. Baik, silakan Ervina. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks yaitu siklus air, penguapan air, hujan, air mengalir, dan terjadinya air tanah. Oke, baik. Terima kasih. Pintar sekali Ervina Setiwi. Nanti untuk yang menjawabnya benar itu Bapak kasih hadiah ya. Selanjutnya siapa yang bersedia menjawab pertanyaan berikutnya? Fatimah Zahra bisa jawab atau Pak, tampilannya tidak bisa saya.
Ada apa, Nak? Ada apa, Nak? Tampilannya nggak bisa dilihat, Pak. Apa tuh? Tampilan pertanyaannya ya? Tampilan pertanyaannya ya? Iya, Pak. Iya. Tadi kan Bapak suruh untuk mencatat pertanyaannya. Oh, kalau lupa Bapak ulangi lagi ya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana proses siklus air menghasilkan air bersih. Baik, Pak, saya akan jawab. Silakan. Pada proses siklus air, ada tahap penguapan air dari permukaan bumi, yaitu dari laut, sungai, danau, dan genangan-genangan air lainnya. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Saat awan menjadi mendung, lalu turun menjadi hujan. Air yang turun merupakan air bersih. Iya, Pak, sudah. Luar biasa, Nak. Terima kasih telah menjawab dengan baik dan benar. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud air tanah? Oke, silakan. Silakan, Veno. Silakan. Oke. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan air tanah? Jawabannya, air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Manusia biasa memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Veno. Sangat bagus sekali jawaban dari kamu. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Ini bonus ya. Siapa yang mau jawabnya tuh nanti Bapak silakan. Pertanyaan terakhir adalah mengapa air permukaan biasanya lebih kotor daripada air tanah? Silakan, siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Saya, Pak. Silakan, Ervina. Air permukaan merupakan air hujan yang tidak terserap oleh tanah. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Oke, terima kasih Ervina. Jadi intinya mengapa air tanah itu lebih bersih? Karena air tanah melalui berbagai macam proses penyaringan yang dilalui oleh air ketika melewati lapisan-lapisan bumi. Ya, begitu. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kira-kira apakah ada hal yang tidak kalian mengerti atau tidak kalian pahami? Sudah paham, Pak? Siap. Oke, baik. Pak. Terima kasih, Nak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Bahkan lebih dari 2/3 bagian bumi itu lebih banyak dibentuk oleh perairan. Jadi kita sangat membutuhkan air bagi kehidupan manusia, untuk minum, untuk tumbuhan berfotosintesis, dan lain-lain. Baiklah, Bapak kira pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya, Bapak minta untuk salah satu dari kalian untuk menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Ya, Pak. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Nak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak harap kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap menjaga makan yang teratur. Jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah kalau terpaksa aja ya, jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer. Bapak akhiri. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Nana.